Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin menjelaskan ya mengenai metode trading ya guys ya, tentang hubungan liquidity ya di time frame besar dengan struktur di time frame kecil ya. Nah, ini sangat penting guys ya. Terkadang saya sering ya dimanipulasi oleh market. Manipulasinya itu seperti ini kira-kira. Di time frame besar, ini daily ya guys ya. Ini adalah liquidity ya, liquidity trend line yang pasti akan di swap entah kapan, entah seminggu kemudian atau sebulan kemudian, itu pasti akan di swap. Nah, tapi kebanyakan orang yang trading di time frame kecil itu dia keliru ya dengan liquidity ini. Kalau di zone ini kita lihat ini liquidity, kalau kita turun ke time frame misalnya H4 ya atau H1 ya, di sini ya. Sebentar, kita perkecil dulu. Nah, ini hapus dulu. Nah, ini dia seperti membentuk struktur bearish. Padahal sudah jelas kalau di time frame besar itu adalah liquidity. Waktu itu saya sempat membuat mapping sell di sini. Di sini, sebentar di sini. Saya cuan di sini juga sempat pullback beberapa pips di sini dan saya cuan. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan di time frame kecilnya itu untuk trading scalping atau intraday. Nah, tapi tidak berlaku untuk time frame yang daily, yang besar, yang pasti akan di swap. Nah, sekarang kita lihat XAUSD hari ini. Sebentar, di time frame daily ini adalah liquidity ya. Yang ini sama, ini juga liquidity. Ini juga liquidity. Pergerakan yang ini belum di swap ya, belum di swap. Pergerakan yang ini sudah di swap. Dia fly men-swap para seller di sini. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada liquidity ya. Ini manipulasi ya guys ya. Ini mind blowing menurut saya. Di sini kita lihat di time frame daily. Ini seperti supply ya guys ya, supply. Nah, tapi kita lihat di sini. Ini di time frame weekly. Supply seperti ini. Ini tuh fake supply. Supply yang kuat itu dia seperti ini bentuknya. Engulfing dan diikuti dengan candle bearish yang panjang. Seperti ini kira-kira. Nah, tapi di sini dia itu bentuknya seperti wick ya. Nah, kemudian jika kita melihat strukturnya di sini, ini bos ya. Dia naik dan dia ini turun ya. Nah, ini turun tuh hanya koreksi ya guys ya, koreksi ya. Koreksi ke dimensi ini. Nah, kemudian setelah dia turun dan untuk naiknya ini dia pasti akan sangat mudah untuk membreak ini, untuk membentuk higher high yang lebih tinggi. Nah, di sini pasti banyak yang men-sell ya. Kalau kita lihat di time frame daily, dia seperti memasuki zone supply ya. Nah ya, seperti memasuki zone supply di sini. Nah, tapi kalau kita naik ke time frame weekly ya, ini tuh dia akan membentuk higher high. Dan ini hal-hal yang membuat saya tuh bingung kalau trading itu. Karena apa? Trading dengan SMC itu membutuhkan banyak aspek. Bukan hanya time frame daily, time frame weekly, time frame H4. Nah, saya itu kalau trading biasanya sering memantau time frame yang besar. Misal saya intraday, saya menggunakan time frame H4 dan D1 untuk analisa. Tapi saya juga sering mengecek weekly untuk melihat seperti apa sih strukturnya itu. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini, jika kita lihat di monthly, parahnya lagi di sini, ini adalah trend line liquidity, ya, trend line liquidity. Dan ini sudah di swap, ya, sudah di swap.
seperti itu kira-kira korelasi antara liquidity dan struktur ya. Jadi intinya adalah sebelum kita trading, kita harus pastikan dulu ada nggak di sini zone liquidity di time frame besarnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah liquidity. Ini adalah liquidity yang di sini. Yang di sini. Nah, tapi ketika kita ke H1 atau H4, kita seperti tertipu dengan adanya struktur bearish. Padahal ini adalah liquidity area. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang untuk XAUSD hari ini dia respect ya zone supply. Sebentar. Ini ada supply di sini. Tuh, dia respect ya dari supply ya. Market bergerak hanya berdasarkan supply and demand. Ketika harga naik ke supply yang tepat, dia akan respect. Ini bos ya, break of structure, trend masih bullish. Dan dalam long term ke depannya, di sini adalah zona buy kita. Zona buy kita di sini. Tapi untuk saat ini, saya nggak tahu nih XAUSD ini akan menembus supply ini, atau enggak, atau dia malah naik lagi ke time frame yang atas. Nah, di sini kita cek ya di XAUSD ya. Di sini itu dia seperti mau turun sebentar untuk naik ya. Kenapa gitu? Karena di sini open candle-nya itu ya seperti gimana ya? Dia close daily kemarin di sini dan open di sini nih. Seperti ada gap. Dan seperti dia tuh turun hanya untuk mengambil ancang-ancang naik lebih tinggi lagi. Nah, ini zona yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena di minggu ini juga ada banyak news ya guys ya. News Bank Silicon Valley bangkrut. Lalu ada isu Willow yang diadakan Joe Biden itu. Nah, itu perlu kita telusuri juga. Kalau kita lihat di sini, di time frame weekly, dia itu memasuki zona range supply. Ini range supply ya. Ini range demand. Nah, dia masuk ke range supply. Nah, seperti itu kira-kira pandangan saya mengenai liquidity. Mungkin teman agak bingung ya, kenapa saya muter-muter, tapi gimana jelasinnya ya. Intinya adalah liquidity di time frame besar itu akan bisa menjadi struktur di time frame kecil dan membuat kita termanipulasi oleh adanya struktur yang fake. Oke. Seperti itu kira-kira penjelasan saya mengenai liquidity. Semoga bermanfaat.